Shalom saudaraku yang terkasih. Kiranya kita sehat dan sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Sesuai kalender gerejawi, minggu ini dinamakan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. Pengakuan pemazmur inilah kiranya yang menjadi pengakuan setiap orang percaya, bahwa kita harus bersyukur dan bersukacita karena hal itu, dan harus kita saksikan kepada orang lain dan kepada seluruh ciptaan. Pada minggu ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Firman itu akan mengingatkan kita kepada kebaikan Tuhan dan mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tercurah atas kami. Engkau mengampuni dosa-dosa pelanggaran kami, dan kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa kami yang banyak itu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, maka berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Dengarkanlah doa ucapan syukur kami ini, ya Allah, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mazmur pasal 106 adalah mazmur puji-pujian yang memanggil dan mengajak umat Israel untuk memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Sekalipun umat Israel berulang kali melakukan dosa-dosa pelanggaran yang sangat mendukakan hati Allah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan mereka. Apabila umat itu datang kepada Allah dan menyesali dosa-dosa mereka, Allah selalu mengampuni dan merangkul mereka kembali dengan penuh kasih. Nyanyian puji syukur itulah yang akan kita dengarkan lebih lanjut pada Minggu Misericordias Domini ini. Nats khotbah dipilih dari kitab Mazmur pasal 106, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan topik itu, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya. Judul perikop, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, dalam sejarah perjalanan umat Israel sejak Eksodus dari perbudakan Mesir, pemazmur mencatat 4 hal penting sebagai alasan mengapa umat Israel harus memuji dan berterima kasih kepada Allah, sebagaimana tertulis di ayat berikut, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-48. Adapun keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. Hal yang pertama, keputusasaan di tepi laut Teberau. Ujian iman kepada umat Israel terjadi ketika mereka terdesak oleh tentara Firaun di tepi laut Teberau. Mereka putus asa dan menyalahkan Allah. Mereka menuduh Allah yang dengan perantaran Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir untuk mati terbunuh di padang gurun. Mereka lupa bagaimana dahsyatnya mukjizat Allah untuk membebaskan mereka, sehingga dengan terpaksa Firaun melepaskan mereka untuk meninggalkan Mesir, dan lepaslah status mereka sebagai budak. Atas seluruh sikap mereka yang menyalahkan Allah, ternyata Allah berbesar hati dan mengedepankan kasih setianya dan menolong mereka dengan cara membelah laut Teberau, sehingga mereka selamat dari pengejaran Firaun. Adapun Firaun dan seluruh bala tentaranya mati ditelan oleh laut Teberau. Bandingkan dengan Keluaran pasal 14 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Hal yang kedua,
menyesali keputusan Allah hanya karena makanan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka bersungut-sungut karena hanya mendapatkan manna. Mereka merindukan ikan yang mudah mereka dapatkan di Mesir tanpa harus membeli. Mereka merindukan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Dan mereka berteriak, siapa yang akan memberikan kami daging? Mereka merindukan semuanya itu sekalipun untuk itu. Mereka harus kembali menjadi budak di Mesir. Mereka lupa dengan kasih pemeliharaan Allah. Mereka lupa dengan tanah Kanaan yang sudah di depan mata. Tanah yang subur dengan anggur madu yang melimpah. Hal yang ketiga, mereka menyembah ilah lain. Umat Israel yang menciptakan patung lembu emas, kemudian mereka jadikan sebagai ilah yang disembah. Mereka begitu cepat melupakan Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui mukjizat-mukjizat yang luar biasa, yang membelah laut Teberau sehingga mereka luput dari pengejaran Firaun. Dan mereka lupa dengan pemeliharaan Allah yang memberi mereka makan dan minum di padang gurun. Berpalingnya mereka kepada ilah lain sesungguhnya sangat mendukakan hati Tuhan. Allah ingin membinasakan umat itu karena kejahatan dan pelanggaran yang sudah terlalu banyak. Akan tetapi Allah mengampuni mereka dan tidak meninggalkan mereka. Allah tetap menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan hal yang keempat, mereka tetap melakukan dosa setelah masuk ke tanah Kanaan. Allah menepati janjinya kepada umat Israel dengan masuknya mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka bersuka cita serta bersyukur atas kemurahan hati Allah. Tetapi di sisi lain mereka tetap tidak mematuhi perintah Allah yang seharusnya mengenyahkan bangsa-bangsa lain penyembah berhala yang mendiami tanah Kanaan. Tetapi justru sebaliknya mereka malah hidup berbaur dengan bangsa penyembah berhala itu dan mengikuti kepercayaan mereka, antara lain melakukan ritual pengorbanan anak kepada roh-roh jahat. Maka murka Allah menyala-nyala dan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke dalam tawanan dan penjajahan bangsa lain. Namun demikian, setelah Allah mendengarkan teriakan mereka dan melihat kesusahan mereka, Allah mengingat perjanjiannya dan tergelaklah hati Allah untuk membebaskan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, hal-hal di ataslah yang menjadi perenungan mendalam bagi pemazmur dan diingatkannya kembali kepada umat Israel bahwa Allah begitu pengasih dan penuh kuasa. Sebagaimana diucapkannya di ayat 2, yaitu, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan pujian kepadanya? Demikian firman Tuhan. Kemudian pemazmur mengajak dan mengarahkan umat Israel untuk memuji Allah. Sebagaimana diucapkannya di ayat 1, yaitu, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Dan nats pembacaan kita diakhiri dengan dua pemazmur yang mengucapkan syukur atas kemurahan hati Allah. Bandingkan dengan ayat 4 dan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, panggilan dan ajakan pemazmur ini juga berlaku kepada kita pada masa kini. Sebab kita juga adalah umat pilihan Allah sama seperti umat Israel. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kehebatan dan keunggulan kita, tetapi semata-mata karena kasih Allah kepada kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ketika mereka digembleng selama 40 tahun di padang gurun, Allah juga menggembleng kita dalam perjalanan hidup ini. Maka marilah kita melihat apa tujuan Allah ketika menggembleng dan mendidik kita melalui 3 penjelasan berikut ini. Tujuan yang pertama, Allah ingin supaya kita belajar untuk rendah hati. Ada kalanya Allah mendidik kita dengan tidak efisien, tetapi efektif. Menjadi pertanyaan terutama di zaman ini, ketika efisiensi menjadi aturan hidup, mengapa perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan harus ditempuh selama 40 tahun? Bukankah cara ini tidak efisien dan hanya membuang banyak waktu?
Sesungguhnya Allah sangat mengerti bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti kita yang bebal dan tegar tengkuk, Allah harus memakai cara-cara yang efektif meskipun tidak efisien. Kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Terkadang kita mengalami masa-masa kelaparan dan serba kekurangan. Dan ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Maka zona nyaman kita menjadi terganggu dan oleh karenanya kita bersungut-sungut. Tetapi sekali lagi, Allah bertujuan supaya kita belajar untuk rendah hati. Tujuan yang kedua, Allah ingin menguji kesetiaan kita melalui kesulitan dan godaan dalam hidup ini. Sesungguhnya Allah ingin menguji kita apakah kita tetap taat dan setia serta berpegang pada perintah Allah. Apakah kita mampu bertahan di situasi yang sangat sulit? Apakah kita akan mencari ilah lain yang dapat memberi segala sesuatu secara instan? Tujuan Allah dalam hal ini adalah supaya kita taat dan mematuhinya. Tujuan yang ketiga, supaya kita jangan melupakan Allah. Allah mendidik kita dengan cara yang efektif meskipun tidak efisien, supaya kita tidak melupakan Allah. Tidak melupakan Allah berarti bersandar kepada Allah. Dan bersandar kepada Allah berarti tidak bersandar kepada diri sendiri dan tidak bersandar kepada ilah lain. Dengan bersandar kepada Allah, maka kita akan semakin mengerti kekuatan Allah. Ketiga tujuan Allah itu dapat kita rumuskan seperti berikut ini. Yang pertama, supaya kita rendah hati dan mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Tujuan yang kedua, supaya kita taat kepada Allah. Dan tujuan yang ketiga, supaya kita berserah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengikuti ajakan pemazmur untuk bersyukur dan memuji Allah atas kebaikan dan kasih setianya yang tidak berkesudahan itu. Dia memimpin kita, mengajar kita melalui kesalahan-kesalahan kita, dan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Semua itu dilakukannya karena janji dan kasih setianya. Dan puncak dari kasihnya adalah ketika dia menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Marilah kita memuji Allah. Selamat beribadah pada Minggu Misericordias Domini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.